من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واستعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المخراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Suratul Maryam hada surat Maryam. Makkiyatun, ini surat Maryam ini diturunkan di kota Mekah. Au illa sajdataha, kecuali ayat sajdataha, ayat apa sajdahnya surat Maryam ini. Famadaniyatun, maka itu turun kota mana? Au illa, atau kecuali fa khalafa mim ba'dim khalfun al ayatain, 2 ayat ini famadaniyatan itu diturunkan di kota Madinah. Waya dan utai surat Maryam itu sama 8 autis'un atau 9 watis'una ayah dan 90 apanya ayatannya. Jadi 98 atau 99. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Allahu tawi Allah, a'lamu lebih mengetahui siapa Allah, bimuradihi dengan kehendaknya Allah, bidzalika dengan itu kafha ya ain sad. Bidzalika dengan itu kafha ya ain sad bidzalika. Jadi kafha ya ain sad itu adalah keterangannya banyak. Jadi ulama-ulama ahli tafsir, jadi yang lebih utama adalah yang lebih mengetahui tentang arti kafayat adalah Allah yang lebih mengetahui. Tapi wali salaf aqwal akhar. Jadi menurut ulama-ulama salaf itu beberapa pendapat daripada kafayat. Maqala Ibnu Abbas tentang kafayat itu menurut Ibnu Abbas adalah ismun min asma'illah. Ini adalah nama daripada nama-nama Allah, termasuk ini kunci nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ismun min asma'illah. Ada yang mengatakan ini adalah nama daripada nama-nama Allah. Wa qala Qatadah, Imam Al-Qatadah menyampaikan huwa kafayat saja adalah ismun min asma'il Quran, adalah nama dari nama Al-Qur'an. Kafayat itu adalah menurut Al-Qatadah adalah salah satu nama Al-Quran. Wakil menurut ulama yang lain wa ismullah al-azam. Menurut pandangan yang lain mengatakan bahwasanya kafayat itu adalah ismullah al-azam. Jadi
nama Allah yang lebih besar, Ismullahul A'zam. Walidha yadhkurul arifun. Maka oleh karena itu, karena kafaya itu punya keistimewaan luar biasa, ulama-ulama ahli ma'rifat fi ahzabihim, di dalam hizib-hizibnya itu menyampaikan. Di dalam hizib Nasor ada kafaya ain sod, hizib Bahar kafaya ain sod, ada hizib Andarun kafaya ain sod, ya. Ada di dalam yang kalian hafal apa? Allah bismillahil khaliqil akbar wa hirzun maniun la qudrata li makhluqin ma qudratil yuljimu bil jami qudrat ahma hamisan atmat wa kana Allah qawi kaf ha ya ain sad kifayah. Jadi ini istimewa. Jadi kafaya itu istimewa. Maka harus punya doa yang ada kafaya sadnya, ya. Harus punya doa yang ada kafaya karena ini istimewa, ya. Terus seperti yang disusun oleh Imam Ad-Dasuki dan Imam Hasan Asy-Syadzili, wakil huwa ismu surah. Ada yang mengatakan bahwasanya kafaya itu adalah nama surat ini. Wakil qismun aqsamallahu bih, satu qism aqsamallahu bih, wa anal kalabi wa huwa sanaun asnallahu bi ala nafsih. Al-Kalbi mengatakan, Syekh Al-Kalbi mengatakan ini kafaya adalah salah satu pujian yang memuji kepada Allah atas dirinya sendiri. Waqal wakil makna kafin khalqi hadil ibadi ya tawfaqadi ma'alim bariyati sadiqun fi wa'di. Ada yang menyampaikan, ulama ahli ma'rifat juga mengatakan apa itu maksudnya kafaya itu adalah kafanya itu kafin khalqi, yang mencukupi pada makhluknya Allah. Kaf yang mencukupi makhluknya. Terus kaf hadin li ibadi, yang memberikan hidayah kepada hambanya. Terus yadu fawqa aydihim, kekuasaan Allah di atas di atas tangan-tangan mereka semuanya. Ain alimun biwariyati, yang mengetahui kepada seluruh makhluknya Allah. Shadiqun fi wa'di, yang betul apa yang dijanjikan oleh Allah. Jadi kafaya itu artinya masya Allah. Wa kullu harfin yashiru li ma'nan fi hadhil ma'na. Setiap huruf itu memberi isyarat kepada ini arti. Wa qil ghairu dzalik, menurut yang lain tidak seperti itu, ya. Maka oleh karena yang paling singkat kafaya itu artinya adalah Allah yang lebih mengetahui terhadap muradnya yang dikehendaki dengan kafaya ansat. Kalau mungkin ibarat sekarang itu pin untuk ya, semacam pin untuk bisa mengakses kepada seluruhnya itu harus tahu pinnya. Nah, di antara pinnya itu adalah kaf ha ya ain. Anak-anak harus hafal kaf ha ya ain, harus hafal. Kalau mau keluar atau apa, tahan nafas kaf ha ya ain sad kaf ha ya ain sad kaf. Tapi dua-duanya kafayan kifayat nahamil kafayan kifayat nahamil kafayan kifayat nahamil gitu, ulang sambil jalan, aman insyaallah. Itu aman, ya. Kalau ada pokoknya perjalanan yang dibaca pokoknya minimal, kalau baca hizib Nasor semuanya, hizib Bahar semuanya kan panjang, ambil pendeknya kafayan kifayat nahamil kafayan kifayat nahamil kafayan kifayat nahamil. Ini diberikan perlindungan keselamatan. Amin Allahumma. Anda harus punya, ya. Hadza utaini adalah zikru rahmati rabbika, itu adalah penjelasan rahmatnya Tuhanmu. Rahmat Tuhanmu itu adalah Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Muhammad. Abdahu, pada hambanya Allah, rahmat rabbika. Maf'ulur rahmah. Ini adalah maf'ulnya rahmah. Zakaria yang dimaksud adalah Nabiullah Zakaria. Bayanun itu menjadi penjelas lahu kepada Zakaria. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Idh nada ay khina idh adalah sewaktu yaitu tatkala nada muta'alliqun birahmatih, dengan rahmatnya Allah. Idh nada tatkala, yaitu tatkala berdoa siapa Zakaria rabbahu, pada Tuhannya Zakaria, nidaan, pada doa,
Mustamilan yang mengandung ala doain atas doa, khafiyan yang lembut, khafiyan yang samar. Samar itu waktunya malam gitu. Khafiyan yang lembut atau yang samar. Sirron artinya rahasia. Jaufal laili di tengah malam. Li'anau karena sesungguhnya jauful lail, li'anau doa di tengah malam asra itu lebih cepat lil ijabah untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu punya hajat-hajat yang penting harus sholat malam ya. Kalau kamu punya hajat penting harus rajin sholat malam. Karena ini doa yang istimewa, yang qabul istijabah itu adalah doa waktu malam. Punya cita-cita besar tidur terus, gimana? Kita punya cita-cita apa tidak? Punya cita-cita. Kalau punya cita-cita harus sering sholat malam. Minimal sebelum subuh itu, sebelum subuh jam 3:30 harus sholat dulu, sholat baru nunggu masuk subuh. Atau jam kalau umpamanya longgar ya minimal pokoknya sebelum subuh. Sebelum subuh itu waktu-waktu istimewa, waktu-waktu sahur itu, waktu-waktu sahur akhir itu. Itu waktu-waktu istimewa. Kalau kamu punya hajat harus sering doa malam. Punya hajat, kemauannya sih kuat, kemauannya tinggi, cita-citanya tinggi, tapi tidak pernah sholat malam. Itu namanya orang sombong. Namanya orang sombong. Jadi harus pandai bermunajat di tengah malam, Punya hajat penting. Sampai kadang ini kan doanya Nabi Zakaria. Ini minta doa sama Allah di waktu malam karena punya hajat. Li'anna qala berkata Zakaria, Rabbi wahai Tuhanku, ini sesungguhnya saya. Wahana itu sudah lemah. Siapa wahana? Wahana telah lemes, telah lemah. Dofarnya telah lemah. Apa al-azmu, apa tulang. Jami'uhu artinya semuanya azm. Minni daripada saya. Wasta'ala dan sudah menjadi cara Jawa itu mabluk. Wasta'ala dan menjadi mabluk artinya telah dipenuhi. Wasta'ala dan sudah menyala. Wasta'ala menyala atau sudah dipenuhi. Apa ar-ra'su, apa kepala. Minni daripada saya syaiban pada uban. Syaiban pada uban. Ini tamzizun itu menjadi tamyiz, apanya saiban, apanya ubannya. Muhawwalun yang dipindah anil fa'il daripada fa'il. Ai intasara artinya sudah menyebar apa asyaibu, apa uban. Fisa'ri di dalam rambutnya Zakaria. Kama sebagaimana perkara yang tasiru tersebar atau menyebar apa su'aun nari, apa cahayanya api fil khatobi di dalam kayu bakar. Wa ini dan sesungguhnya saya uridu menghendaki siapa saya an ad'u supaya berdoa siapa saya kepadamu ya Allah. Walam akun dan tidak ada siapa saya. Walam akun dan tidak ada siapa saya bidu'aika dengan berdoa kepadamu ya Allah. Ai bidu'ai artinya dengan doaku iya kepadamu ya Allah. Ai bidu'ai artinya dengan doaku iya kepadamu ya Allah. Ai Rabbi wahai Tuhanku, syaqiyan itu merasa rugi. Tidak pernah saya itu merasa rugi. Rugi itu artinya adalah itu Rabbi itu dikecewakan. Wah Rabbi wahai Tuhanku, syaqiyan itu kecewa. Artinya selalu dikabulkan. Kalau saya minta selalu dikabulkan gitu loh. Khaiban artinya yang merasa kecewa atau dikecewakan. Fima di dalam perkara madho yang telah lewat apa ma. Fala tukhayyibni, maka jangan mengecewakanlah siapa Tuhan ini kepada saya. Fima di dalam perkara yakti yang bakal datang apa ma. Ya Allah, aku berdoa kepadamu, tidak pernah aku kecewa, artinya selalu dikabulkan. Maka aku mohon yang telah lalu-lalu,
Saya mohon kepadamu ya Allah agar aku juga tidak kecewa apa yang aku berdoa kepadamu yang akan datang. Yang telah lalu-lalu selalu kabul, selalu dikabul, diistijabah oleh Allah. Saya mohon juga yang akan datang, hal yang belum terjadi juga minta supaya dikabulkan. Wa ini dan sesungguhnya saya khiftu. Wa ini dan sesungguhnya saya khiftu, takut siapa saya, al-mawaliya, pada keluarga saya. Cara Jawa itu berayat. Yes, keluarga mana ya? Al-mawali pada keluarga saya. Ay alladzina, artinya orang banyak, yaluni, yang mendekat, siapa ladina ini kepada saya, fin nasab, di dalam nasab, kabanil am, seperti putranya paman saya, min waroi, daripada setelah saya, ay ba'da mauti, artinya setelah kematian saya, ala dini, atas agama ini, ayyudayyi'u, agar supaya menyanyiakan siapa mereka, hu, kepada ad-din, kama syahadtu, sebagaimana menyaksikan siapa saya hu, kepada ad-din, fi Bani Israel, di dalam keturunan Bani Israel, min tabdili dini, daripada mengganti agama. Wakana, dan itu ada, wakana dan ada, halih ada, wakana dan halih ada, siapa imroati, istri saya itu, akhiron itu mandul, akhiron itu mandul, bahasa Jawa gabuk, orang duwe apa, atau sudah luas darahnya, sudah akhiron itu sudah luas darahnya. Luas darahnya artinya sudah tidak haid lagi, sudah tidak haid lagi, sudah gabuk, sudah mandul, karena sampai setua itu belum punya anak. Latal itu yang tidak melahirkan siapa imroati. Fahab, maka semoga memberikan siapa tuan li kepada saya. Fahab, maka semoga memberikan siapa tuan li kepada saya, milladungka, dari sisi Tuhan. Milladungka, dari sisi Tuhan, min indika, dari sisi Tuhan. Walian, pada seorang anak laki-laki. Walian, pada anak laki-laki, ibnan, anak laki-laki. Yarisuni atau yarisni. Yarisu, yang bisa mewaris siapa ibn, apa itu wali, walian itu anak maksudnya, ni kepada saya. Bil jazmi, bisa dengan dijazm, berarti yarisni, jawabul amr itu menjadi jawabnya amr. Fahabli miladun kawalan yarisni, maka bisa mewaris gitu ya. Makanya baca Al-Quran itu harus paham ini ya. Maka baca Al-Quran itu harus paham. Kalau membaca itu syarat harus masrutnya. Kalau tolabul amr ini kan fahabli miladunka, ini harus ada tolabul amrnya, harus jawabnya. Nah inilah pentingnya ngaji. Kalau tidak ngaji itu tidak akan bisa kamu seperti ini ya. Oh bisa menentukan, oh ini yarisni atau yarisuni, ini kedudukannya menjadi apa. Oh karena di depannya ada fi'il amar. Amar itu tolabul amr, harus ada jawabnya amr. Fahabli min ladunka walian yarisni. Atau kalau yarisuni awabir raf'i, kalau dengan dirafa yarisuni dommatun, dommah itu di bawah walian, dommatu sifatu walian menjadi sifatnya walian. Walian yarisuni, yang yarisuni, yang mewaris siapa ini kepada saya. Makanya yarisuni bisa dibaca yarisni, bisa dibaca yarisuni. Paham ya? Wa yarisu, dan yang bisa mewaris siapa ibn, anak, bil wajhain, dari dua arah, min ali Yaqub, dari keluarganya Nabi Yakub. Jadi yang menjadi kakek saya, al ilma, pada ilmu, wan nubuwata, dan kenabian. Wa ja'alan, semoga menjadikan Tuhanku kepada wali anak-anak, Rabbi, pada Tuhan, Rabbi Tuhanku, rodiyan, yang ridho. Mardian, artinya yang diridhoi. Mardian, yang mendapatkan ridho, indaka, di sisimu ya Allah.
Qala ta'ala fi ijabati talabihi. Qala bersabda siapa Allah Ta'ala fi ijabati talabihi, di dalam mengabulkan permintaannya Zakaria al-ibna pada anak, al-hasil yang berhasil. Ada saya punya kitab di sini walhasil. Walhasil, kalau walhasil, walhasilu bi rahmatahu. Walhasil bi itu rahmatuhu. Tapi kalau tanpa wawu juga enak. Al-hasilu bi talabi al-amna, al-hasila yang berhasil bi dengan doa apa rahmatahu pada rahmatnya Allah. Perhatikan di sini. Ini perhatikan, masya Allah, masya Allah. Ini pentingnya. Pentingnya untuk kita, pentingnya untuk orang tua. Pentingnya orang tua. Satu adalah selalu bermunajat kepada Allah. Jadi ini yang diajarkan Nabi Zakaria, kalau punya doa, punya harapan, punya cita-cita, harus berani mujahadah, bangun waktu malam, tengah malam atau waktu sahur untuk bermunajat, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Satu, ya. Terus yang kemudian lagi adalah kalau orang itu berdoa kepada Allah, apalagi dirinya sudah sering, akan menjadi orang yang dikasih oleh Allah. Jadi orang kalau dikasih sama, coba di sini, bahwa ini walam akun bidu'aika rabbi syaqiya, ya Allah, saya tidak pernah tidaklah aku berdoa kepadamu wahai rabbi syaqiya, dikecewakan. Yang lalu-lalu aku tidak pernah dikecewakan, ya Allah. Saya mohon untuk yang akan datang juga tidak dikecewakan. Ini kalau orang sudah kekasihnya Allah, kalau orang sudah menjadi walinya Allah, kalau orang sudah menjadi kekasihnya Allah karena ketakwaan, keimanannya, sifat mahmudahnya, sifat-sifat terpujinya ia di dunia ini, maka ia akan dicintai, disayang oleh Allah. Kalau sudah disayang sama Allah, apa yang diminta dikabulkan oleh Allah, ya. Kalau minta, coba kalau kamu pakai logika saja. Pakai logika. Kalau kamu menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang baik, berbakti sama orang tua, kalau kamu minta sama orang tua, kira-kira responnya gimana? Dibandingkan dengan kalau kamu selalu menjengkelkan orang tua, disuruh ke selatan, kamu malah ke utara, disuruh ke timur, kamu malah ke barat, disuruh jadi anak soleh, maka bulet, tapi kamu malah bulet, suruh sekolah, kamu bulet, suruh ngaji, kamu bulet, suruh baik, tidak baik. Jangan melakukan maksiat, malah melakukan maksiat. Kira-kira orang tua jengkel apa tidak? Terus kalau kamu, Pak, saya minta uang 1 juta besok ya, tapi kamu menjengkelkan orang tua, kira-kira orang tua kamu gimana? Kasih apa tidak? Tidak dikasih. Nah, tapi kalau kamu baik sama orang tua, ya Allah baik. Kalau kamu baik sama orang tua, tidak minta dikasih sama orang tua. Oh, kalau orang tua, kalau mau baik ya, disuruh ngaji yang baik, suruh akhlaknya yang baik, disuruh gini baik, suka membantu orang tua dengan ikhlas, dengan tulus, dan sebagainya. Maka kalau kamu orang tua kamu jajan, umpamanya jalan ke mana-mana, yang dipikirkan anakku kira-kira suka apa ya? Iya apa tidak? Anakku kira-kira suka apa? Sukanya cendol, mesti ingat anaknya. Aku belikan cendol untuk anakku. Oh, anakku suka es krim, aku belikan es krim. Oh, anakku suka baju baru, belikan baju. Ndak diminta dikasih, ndak diminta Maka jadilah kamu hamba Allah itu jangan suka melanggar Allah. Perintahnya Allah dilakukan dengan sebaik-baiknya, ikhlas karena Allah, maka kamu akan disayang oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau kamu suka maksiat, pagi maksiat, siang maksiat, sore maksiat, ya Allah, saya kok rasanya sudah bosan jadi orang miskin, minta uang ya Allah, tidak dikasih, kamu rezekinya lancar, tidak dikasih, karena kamu memang suka maksiat kepada Allah. Makanya jadilah orang yang disayang sama Allah. Satu, ya. Terus yang berikutnya lagi kerisauan. Perhatikan, kerisauan, pikirannya, kesusahan orang tua itu adalah kalau punya anak. Perhatikan di sini ya. Ya Allah, walam akun bidai rabbi wa inni khiftul mawaliya min warai. Ya Allah, aku ini sudah tua ya Allah. Ini Nabi Zakaria madul sama Allah, mengadu sama Allah. Aku ini sudah tua ya Allah, tulangku sudah lemes, jalan saja sudah pakai tongkat, ya. Jalan saja sudah pakai tong. Rambutku sudah memutih, rambutku sudah dipenuhi dengan uban. Begitu juga istriku ya Allah, istriku ini akhir. Istriku ini akhir, artinya sudah mandul, sudah tidak haid lagi. Istriku sudah tidak bisa punya keturunan ya Allah.
Tapi saya ingin ya Allah, saya ingin punya keturunan. Fahabli min ladunka, anugerahkan kepadaku seorang keturunan ya Allah, waliyan yarisuni wa yarisu aba min ali Yaqub, ya apa itu al ilma wan nubuwah waj'alu rabbi radiyah. Perhatikan, ya Allah, anugerahkan aku keturunan yang bisa mewaris diriku dan keturunan apa itu keluarga Yakub, keturunan Nabi Zakaria, Nabi Yakub, karena itu adalah keturunan daripada sanatnya adalah kakeknya Nabi Zakaria, Yakub, yang bisa mewaris ilmu, yang mewaris dari kenabian ya Allah. Ini mintanya Nabi Zakaria. Dan jadikanlah ya Allah dengan putraku nanti supaya engkau ridho ya Allah, engkau ridho kepadanya, engkau ridho kepada anakku itu. Jangan sampai aku punya anak, kalau kebalikannya, jangan sampai ya Allah aku punya anak yang justru dengan anakku itu menyebabkan engkau murka kepadanya, kepada anakku itu. Ini yang harus diperhatikan buat orang tua. Ini yang harus diperhatikan buat kita. Ini yang harus diperhatikan sama orang tua. Jadi kalau punya anak itu, settingnya, doanya, mujahadahnya, jangan sampai punya keturunan justru menjadikan sebab murkanya Allah kepada anak itu. Paham? Justru jangan sampai punya keturunan-keturunan yang justru orang Allah murka kepada anak itu. Kalau kemarin kita bicara tentang apa itu Al-Kahfi, Nabi Khidir itu ada anak kecil main-main, anak balita kecil main-main, anak kecil yang belum balik, yang secara syariat belum dikatakan punya dosa, tidak punya dosa anak kecil. Tapi sama Nabi Khidir, wah ini anak ini calonnya penjahat ini ke depan. Ini kalau dibiarkan hidup nanti dia akan jadi penjahat, tukang maksiat, pacaran ngalor ngidul, pacaran ngalor itu, pacaran ngalor ngidul, ninggalin sholat, suka maksiat ini. Maka sesama dia bunuh saja. Secara syariat, secara syariat tidak boleh. Boleh apa tidak membunuh anak kecil? Tidak boleh, tapi dibunuh sama Nabi Zakaria. Dibunuh sama Nabi Zakaria, Nabi Khidir. Nah begitu juga ini doanya Nabi Zakaria supaya dengan anakku itu ya Allah, supaya menjadi betul-betul anakku adalah yang engkau ridho kepada anakku. Ini yang penting. Ini yang harus planning ini yang harus muncul di otaknya kita semuanya. Otaknya kita, di hati kita, di semangat kita, di cita-cita kita, orang tua, orang-orang yang punya keinginan untuk punya keturunan. Kalian semua nanti kan akan mempunyai keturunan. Cita-cita kalian itu, doa kalian itu seharusnya seperti ini agar anak-anakku jangan justru menjadikan sebab murkanya Allah kepada anakku. Karena pelaku-pelaku maksiat, karena jauh daripada agama, karena jauh daripada mau ngaji. Ya, maka ini yang harus dipikirkan. Jangan hanya sekedar melampiaskan nafsu saja. Asal perempuan, laki-laki suka sama perempuan, hanya melampiaskan nafsu saja, bukan motivasinya adalah keturunan soleh-solehah yang dapat ridhonya Allah. Loh kalau kamu hanya nafsu saja, mal farqu bainaka wa baina wedus. Ada bedanya enggak kira-kira? Wedus itu takok, wedus, kenapa kamu kawin? Apakah kamu mengharapkan anakmu jadi ustadz atau kiai bisa ngaji Al-Quran gitu? Tanya sama kambing. Ada enggak kambing bisa jawab? Kalau kamu hanya tidak punya cita-cita, penting hanya nafsu kamu saja, apa bedanya itu? Mal farqu bainaka wa baina wedus. Ono bedane. Kalau hanya sekedar nafsu, makanya penting orang itu punya cita-cita, berdoa. Punya pasangan itu juga harus berdoa. Ya, punya anak berdoa, keinginan punya anak, berdoa. Ingin punya pasangan juga berdoa sama Allah. Jangan hanya berdoa waktu malam, ya Allah aku MTS ini ya Allah, supaya segera aku mendapatkan pasangan seorang perempuan, pokoknya asal perempuan ya Allah. Lah apa gunanya? Umpamanya, kalau asal perempuan dapatnya kambing nanti, ya, asal betina ya Allah, pokoknya asal betina bisa pakai bedak, bisa skincare itu apa sih? Ya Allah, kalau hanya itu berdoa sama Allah.
berdoa sama Allah semoga menjadi punya keturunan istri yang solehah, yang bisa menurunkan putra putri soleh. Itu yang istimewa. Hidup kamu hidup kamu itu ada berarti kalau gitu. Hidup kamu itu ada artinya. Ya, kalau hanya sekedar nafsu saja ya Allah, makanya kita ini diajarkan berdoa di waktu malam. Waktu sahur. Paham? Santri Nurul Anwar ada yang rajin sholat malam. Subuhnya saja keteteran ya. Ora ono wiridan gak tangi-tangi ya apa enggak? Harus dibiasakan begitu ya. Karena kamu punya cita-cita supaya kamu hidup ini bisa menjadikan sebab bisa menjadikan sebab diri kamu, keturunan kamu, orang-orang yang berkah manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Ya Zakaria ya Zakaria inna nubasyiruka bi gulamin. Ya Zakaria, wahai Nabi Zakaria, wahai Zakaria, inna sesungguhnya kami nubasyiru memberikan kabar gembira siapa kami kepadamu wahai Zakaria bi gulamin dengan anak laki-laki. Bi gulamin dengan anak laki-laki yarisu yang bisa mewaris siapa gulam kama sa'alta sebagaimana permintaan kamu. Ismuhu tawi namanya gulam itu adalah Yahya, itu Yahya. Lam naj'al tidak menjadikan siapa kami lahu kepada nama Yahya min qablu dari sebelumnya samian pada nama. Jadi tidak ada nama sebelumnya Yahya, tidak ada. Ini saya kasih nama anakmu dengan nama Yahya. Musammarnya dinamakan bi Yahya dengan Yahya. Qala berkata siapa Zakaria, Rabbi wahai Tuhanku, anna yakunu li gulam, anna bagaimana yakunu ada li pada saya gulam punya anak laki-laki, wa kana dan ada siapa imroati siapa istriku, akhiran itu sudah mandul, sudah ndak haid lagi, sudah mandul ndak haid lagi. Waqad balagtu dan sungguh telah sampai umurku minal kibari daripada tua, itian yang sudah keropos, min ata daripada ata ia bisa artinya sudah kering. Ini ada sin artinya sudah puncaknya umur. Mi'ah wa isrina sanah yaitu umur 120 tahun. Umurnya Nabi Zakaria waktu itu sudah 120 tahun. Balagot sampai siapa imratu, siapa istrinya Zakaria samahnya wadisin, umurnya adalah 98 sanatan tahunnya. Wa aslu'iti wa utuwin wa kasrita tahfif dengan ditahfif, wa kulibatil wawu dan diganti al-wawu al-ula ya limuna sabatil kasroh karena untuk mencocoki kasroh. Wasaniyah dan yang kedua yaun itu ya litudghama supaya diidghamkan fiha di dalam saniyah al-ya'u ya. Ini Nabi Zakaria, ya Allah bagaimana engkau memberikan kepadaku ini ya Allah, sementara aku punya istri ini sudah mandul ya Allah, umurnya sudah 98 tahun, umurku sekarang ini aku sudah tua renta begini, umurku sudah 120 tahun, bagaimana aku dikasih anak? Insya Allah umur 98 tahun. Kalau kita logikanya masih bisa punya anak tidak? Umur 90, 98 ini. Orang katanya kalau masa punya anak itu antara sampai umur 40 tahun. Jadi sampai umur 40 tahun perempuan itu masih layak sehat untuk masih bisa punya anak ya. Umur 40, lah ini umur 98 tahun. Yang Nabi Zakaria umurnya 120 tahun. Nah, 120 tahun. Ya Allah. Itu kayak apa sepuhnya nggih? Ya, sudah sepuh banget, sudah tua ya. Tapi masih dianugerahkan anak. Karena apa? Doa. Karena kekuatan doa dan mukjizatnya Nabi. Ini mukjizatnya Nabi. Kalau kamu, waduh, sudah tua kira-kira Masya Allah umur 90 perempuan. Kamu kira-kira umur 98 tahun
masih siap punya anak perempuan. Siap punya anak 98 tahun. Kok punya anak? Sudah masuk kuburan dia. Iya. Sudah masuk insyaallah. Qala bersabda Allah. Qala berkata siapa Allah ay al-amru perintah kadzalika seperti itu. Min khalqi ghulamin daripada menciptakan anak. Minkuma dari kalian berdua. Qala berkata siapa? Qala bersabda siapa Rabbuka Tuhanmu huwa utawi itu artinya menciptakan anak itu huwa utawi itu alayya atas diri saya itu hayyun gampang. Zakaria, gampang aku menciptakan anak walaupun kau sudah tua, istri kamu mandul. Bi an arudda artinya supaya mengembalikan siapa saya alaika atas diri kamu kuwatal jima. Kamu diberikan kekuatan untuk bisa ngumpuli istri kamu. Wa aftaku dan bisa menciptakan siapa sa rahima imraatika. Menciptakan membuka rahimnya istri kamu lil aluki pada menerima sperma. Waqad khalaqtu dan sungguh menciptakan siapa saya kepada kamu min qablu dari sebelum itu walam taku dan tidak ada siapa kamu syai'an sesuatu apapun juga. Aku bisa menciptakan kamu belum apa-apa, tidak ada apa-apanya. Sebelum kamu ada itu, kamu daripada berbagai unsur yang macam-macam di semesta ini. Aku bisa menciptakan kamu, apalagi juga menciptakan anak, memberikan anak kepadamu walaupun kamu sudah tua. Qabla khalqika artinya sebelum menciptakan kamu. Wali idharillahi ta'ala dan karena menampakkannya Allah hadil kudrah ini kekuasaan al-azimah yang agung. Alhama memberikan ilham siapa Allahu kepada Zakaria as-su'al pada pertanyaan. Liujaba supaya dijawab apa pertanyaan. Bima dengan perkara ya dulu yang menunjukkan alaiha atas ma walama taqad dan sewaktu dan tatkala merindu apa nafsuhu apa dirinya Zakaria ila suratil mubasyir yaitu pada cepatnya kabar gembira dengan al-mubasyir al itu qala maka berkata siapa Zakaria Rabbi wahai Tuhanku ij'al semoga menjadikan Tuhan li kepada saya ayatan pada tanda alamatan artinya tanda ala hamli imraati atas hamilnya istriku. Qala berfirman siapa Allah ayatuka utawi ayatmu, tanda-tanda alamatmu alaihi atas hamluha artinya atas hamilnya istrimu alla tukallima agar supaya tidak bicara siapa kamu annasa pada manusia. Tamtani'ah artinya adalah menahan siapa kamu mingkalami dari bicara kepada mereka bikhilafi dzikrillah selain daripada zikir Allah. Kamu tidak usah ngomong apa-apa, engko nanti tandanya kamu tidak bicara, jangan bicara sama manusia selama 3 hari. Kecuali hanya zikir. Jadi kalau zikir tidak apa-apa. Salasa alayalin pada 3 beberapa hari. Bi ayyamihima artinya adalah dengan hari-harinya salas layalin ya. Bi ayyamiha artinya dengan hari-harinya. Kama sebagaimana karena fi Ali Imran di dalam surat Ali Imran. Salasata ayyamin. Bukan salasa tapi salasata ayyamin. Sawiyan halih sehat. Sawiyan halih sehat. Halun min fa'il takallama bicara bila illatin dengan tanpa sakit, tidak ada sakit. Sawiyan halih sehat atau waras. Sawiyan halih sehat atau waras. Wa kharaja maka keluar Zakaria ala qaumihi atas kaumnya Zakaria minal mihrab daripada mihrab. Mihrab itu ya tempat ibadah, al masjid tempat ibadah sujud. Wa kanu dan ada siapa mereka yang taziruna menunggu siapa mereka fathau pada bukanya masjid, fathau pada terbukanya masjid. Liyusallu supaya salat siapa mereka di dalam masjid. Bi amri dengan perintahnya Zakaria alal adah atas kebiasaannya. Fa auha maka memberikan wahyu siapa Allah. Fa'auha maka memberikan isyarah siapa Zakaria asara memberi isyarah siapa Zakaria ilaihim pada annas pada kaum itu ansabbihu supaya sholat siapa mereka bukrotan di dalam waktu pagi
wa asyian dan di dalam waktu sore. Wa asyian dan di waktu sore. Ay awal ilan nahar artinya adalah permulaannya hari, wa awakhiru dan akhirnya hari. Alal adah atas kebiasaannya. Fa'ulima maka diketahui bimani dengan mencegahnya Zakaria min kalamim dari bicara mereka, hamlaha pada hamlaha pada hamilnya istrinya Zakaria, Yahya dengan Nabi Yahya. Wa ba'da wiladati dan setelah terlahirnya Yahya, bisa nata ini dengan 2 tahun qala. Bisa nata ini dengan 2 tahun qala berfirman siapa Allah Ta'ala, ya Yahya khudil kitab biquwah. Perhatikan di sini ini baru umur 2 tahun. Baru umur 2 tahun sudah Allah berfirman kepada putranya Nabi Zakaria. Ya Yahya wahai Yahya, khud peganglah Alkitab ini kitab ayat Taurat, kitab suci Taurat ini biquwatin dengan kekuatan, bijitin dengan sungguh-sungguh. Wa ataina dan memberikan siapa kami kepada Yahya al-hukma pada kenabian, an-nubuwah artinya kenabian sobian di dalam waktu kecil, ibna salasinin yaitu umur 3 tahun. Wahananan dan karena rahmatnya Allah, wahananan karena rahmat kasih sayang, rahmatan artinya kasih sayang linnasi pada manusia, miladuna dari sisi kami, min indina dari sisi kami, wa zakatan dan karena sedekah alaihim atas mereka, wa kana dan ada siapa Yahya itu taqiyan itu orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Ruwiyah diriwayatkan sungguhnya Yahya lam ya'mal tidak pernah melakukan siapa Yahya khotiatan pada dosa sekalipun. Walam yahtamma dan tidak walam yahammu dan tidak ada kemauan siapa Yahya biha dengan khoti'ah. Masya Allah, ini anugerah. Jadi dianugerahkan putra Yahya itu adalah berkah doanya luar biasanya Nabi Zakaria supaya anak itu betul-betul dapat ridhonya Allah. Makanya ojo kalau punya istri itu ojo sekedar iso ngumpuli bojomu tok. Santri-santri, jangan hanya sekedar kamu bisa ngumpuli bahasa kasar. Ojo hanya jangan hanya sekedar iso ngeloni bojomu tok, tapi kamu harus banyak doa. Tapi kamu harus punya kemauan yang tinggi supaya dengan itu kamu bisa melahirkan keturunan soleh-soleh. Itu yang penting. Supaya kamu ada bedanya. Kalau kamu hanya sekedar bisa ngumpuli istri kamu, lah apa bedane ente sama tadi? Kambing. Paham apa paham ya? Makanya kamu harus punya motivasi berdoa yang sungguh-sungguh. Makanya ada aturan ngumpuli istri harus baca doa dulu. Itu yang penting. Punya cita-cita, kemauan yang apa dengan itu? Melahirkan. Ini yang penting. Maka kemudian Yahya ini, perhatikan Yahya ini Nabi Yahya ini diangkat menjadi nabi umur kurang lebih di bawah 3 tahun. 3 tahun sudah diangkat jadi nabi. Bahasanya kalau sekarang sebelum 3 tahun sudah jadi wali. 3 tahun sudah jadi wali. Ini cucunya Syekhina Maimun Zubair yang sudah kecil, masih kecil sudah diangkat jadi wali itu namanya Gus Robah. Gus Robah itu kecil sudah jadi wali, Masya Allah. Dia itu kecil sudah ketemu Nabi Khidir, jalan-jalan di tengah laut. Repot apa enggak ini? Jalan-jalan di tengah laut, jalan kaki, bukan jalan main-main ini. Masya Allah. Ini Nabi Yahya kecil sudah jadi nabi. Kemudian tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Satu, perhatikan, tidak pernah dosa sama sekali dan tidak ada kemauan sama sekali di dalam hatinya untuk melakukan dosa. Ini pentingnya, pentingnya. Paham apa paham? Tidak ada kemauan sama sekali di dalam hatinya untuk melakukan dosa. Itu Nabi Yahya. Terus wabarron biwalidai dan yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Muhsinan artinya orang yang berbuat baik ilaihima pada keduanya. Walam takun dan tidak ada siapa Yahya jabbaron itu orang yang sombong.
Mutakabbiran yang sombong, asian yang tukang maksiat. Asian yang suka maksiat li Rabbi pada Tuhannya Yahya. Wassalamun dan semoga keselamatan minna dari kepada kami alih atas Yahya ya mawulida di dalam hari dilahirkan Yahya wa yauma yamut dan di dalam hari meninggalnya Yahya wa yauma yub'atsu dan di dalam hari dibangkitkan Yahya hayyan dalam keadaan hidup. Ay fi hadil ayyam al makhufah, artinya di dalam ini hari yang ditakutkan. Alladzi yang yaro melihat siapa Yahya fiha di dalam ayyam malam yarahu qablah yang tidak dilihat pada qabla sebelum ayam. Fawa maka aminun itu orang yang aman fiha di dalam ayam. Aman diberikan ayam. Masya Allah. Perhatikan yang ada di sini ya. Khudil kitab biquwah. Pegang ini kitab dengan kuat. Perintahnya Allah. Khudil kitab. Pegang ini kitab. Kalau kita ambil secara keseluruhan sekarang yang kita ambil, pegang ini syariat agama, pegang ini agama dengan sungguh-sungguh. Ini tugasnya, perintah ini adalah karena ini Al-Quran adalah untuk mukjizatnya Nabi Muhammad, untuk umatnya Nabi Muhammad. Ini yang harus kita ambil buat kita semuanya. Buat orang-orang tua kita sekarang ini, buat kita yang menjadi orang tua dan orang-orang yang calon menjadi calon-calon orang tua. Pegang ini kitab, pegang ini agama, pegang ini agama. Agamamu ini loh, akidah kamu ini loh, pegang dengan kuat. Nah, pegang kuat. Jangan main-main, jangan kamu hanya kadang-kadang pegang, kadang-kadang tidak. Atau kamu megang hanya untuk main-main saja. Tidak boleh, pegang agama ini, syariat agama ini. Agama ini lo pegang, kitab suci kami lo pegang dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Kamu kira-kira lebih kuat megang HP atau megang Al-Quran kira-kira kalau di rumah? Anak-anak kita ini lebih suka megang permainan game-gamenya atau Al-Qurannya. Kira-kira sekarang ini. Ini tanggung jawab orang tua, tanggung jawab kita semuanya. Pegang agama ini dengan sungguh-sungguh. Perhatikan. Maka untuk bisa megang dengan sungguh-sungguh, bijid wa innama umira bidzalika anna kalamul azimun jalil qadr. Karena sungguh kalamullah, kalam kitab suci ini sangat agung. Fayuhtajul ihtimam, maka sangat dibutuhkan untuk bersungguh-sungguh wal istiyad, bersungguh-sungguh dengan ini kalamullah ini, dengan agama ini. Agama ini berarti sesuatu yang sangat berharga. Paham? Agama ini, kitab suci ini sangat-sangat berharga. Cuma nilai berharganya agama ini, kitab suci ini akan bisa dihargai, akan bisa dimuliakan bagi orang yang mengerti nilainya. Bapak paham? Jadi Al-Quran ini, kamu belajar agama ini, kamu ngaji ini akan bisa dihargai bagi orang yang mengerti terhadap kemuliaan nilai daripada agama ini, nilai daripada belajar ngaji ini, nilai daripada kitab suci ini, nilai daripada mau ngaji tafsir ini. Kalau kamu tidak mengerti, maka kamu tidak akan bisa menghargainya. Ibaratnya begini, yang tahu menilai tahu nilainya harga emas, kemuliaannya emas, nilainya emas adalah bagi orang yang mengerti bahwa emas itu bernilai. Betul apa betul? Katakanlah kamu dikasih emas, oh karena emas ini mulia, karena ini emas itu punya nilai yang tinggi, maka kamu bisa menjaga, memuliakan, bisa menerima dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu misalnya mendapatkan emas 1 kilo, kamu dikasih, oh kok punya emas 1 kilo, kira-kira kau jaga dengan sungguh-sungguh apa enggak? Karena kamu tahu nilainya emas itu, harganya tinggi, betul apa betul? Tapi kalau yang tidak tahu nilainya emas itu tinggi, kira-kira bisa menilai emas itu akan dimuliakan apa tidak? Tidak kan? Coba misalnya kambing sama kamu ya, santri Nurul Anwar sama kambing, ada rumput 1 truk, rumputnya bagus-bagus, hijau-hijau segar-segar, 1 truk rumput. Terus 1 plastik kresek, 1 plastik
emas 1 kilo. Kira-kira enggak usah 1 truk wis. Enggak usah 1 truk, 1 keranjang saja. 1 keranjang rumput sama 1 kilo emas. Kira-kira kambing milih mana? Milih mana kira-kira? Milih rumput. Betul apa betul? Karena kambing tidak tahu nilai kemuliaannya emas. Maka kamu yang ngerti milih mana? Milih rumput atau milih ini? Milih emas. Paham apa paham? Begitu juga orang yang mau belajar Al-Quran. Begitu juga orang yang mau menyempatkan dirinya, mau belajar agama ini dengan sungguh-sungguh, mendidik anaknya dengan sungguh-sungguh belajar ilmu agama, bagi yang mengerti terhadap nilai kemuliaan ilmu agama ini. Betul apa betul? Yang tidak ngerti tidak akan dimuliakan. Ya, betul apa betul? Masya Allah. Maka oleh karena itu belajar ilmu agama, maka menurut Imam Syafi'i gini, walidakal ahilan tanalal ilma illa bisittatin saumbika anha mukhbiran bi bayanin zukain wa hirsin wa istihatin wa hudlogin nasihati ustadin wa tuli zaman. Ini kayak ala tanalul ilma illa bisittatin. Tapi bakal Imam Syafi'i aslinya adalah ini, saudaraku, kamu tidak akan bisa mendapatkan ilmu agama ini dengan sebaik-baiknya kecuali dengan 6 perkara. Aku akan ceritakan kepada kamu, aku kabarkan kepada dengan jelas. Yang pertama, kalau kamu ingin belajar ilmu agama, kamu harus cerdas. Cerdas itu artinya kamu mau belajar. Tidak ada orang tahu tanpa belajar. Makanya kamu belajar sungguh-sungguh. Jangan hanya di hadapan guru saja. Habis ngaji seperti ini, belajar sendiri, baca-baca sendiri. Terus wahirsin punya kemauan yang sungguh-sungguh, wastihatin sungguh-sungguh, wabulgotin punya biaya ongkos, nasihatin ada pembimbing gurunya, watuli zamanin dan waktunya lama. Jangan ya instan, MTS sudah kabur. Bagaimana kamu bisa ngaji? Santri Nurul Anwar, tamat MTS, pernah ngaji tafsir Jalalain kamu? Sudah hatam tafsir Jalalain? Nahu kamu sudah sampai di Alfiyah? Belum, sudah pede ngaku kanan kiri santri Nurul. Waktunya lama, lama. Ini yang dibutuhkan. Nah, inilah nilai agama ini. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.